Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 akan segera dibuka. Pengalaman dari pendaftaran P3K 2024 tahap 1, banyak pendaftar tidak lolos verifikasi administrasi. Dari pendaftar 1.415.391 yang tidak lolos verifikasi administrasi ada 71.498. Dari pengalaman TMS ini, maka tenaga non-ASN yang mendaftar di tahap 2 agar antisipasi jangan sampai TMS administrasinya. Dari pengalaman pendaftaran P3K 2024 tahap 1, inilah alasan TMS sehingga pelamar tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi. Ini perlu kita ketahui agar teman-teman pendaftar tahap 2 sudah harus mengantisipasi. Seperti apa alasan-alasan sehingga menjadi TMS? Mari kita simak bersama. Perlu saya informasikan kepada teman-teman, Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K 2024 agar lebih dipahami oleh teman-teman pelamar P3K. Di dalam keputusan ke-33, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kita berharap bisa P3K penuh waktu. Tetapi ketika kita tidak bisa masuk di P3K penuh waktu, maka kita harapkan akan bisa menjadi P3K paruh. Agar bisa menjadi P3K paruh waktu, harus mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apa-apa saja yang dikatakan dengan seluruh tahapan seleksi? Yang dikatakan seluruh tahapan seleksi, dia lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi. Hal ini tertuang di keputusan ke-12 Kemenpan RB 347 ini. Jadi, ketika Anda mau P3K paruh waktu, maka Anda harus mengikuti seluruh tahapan seleksi. Kalau tidak ikut seluruh tahapan seleksi, maka Anda tidak bisa menjadi P3K paruh waktu. Kita perhatikan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Bahwa seleksi administrasi adalah bagian dari seleksi CASN, gunanya untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pelamar. Jadi seleksi administrasi itu adalah bagian daripada seleksi P3K 2024. Dari pengalaman pelamar P3K tahap 1, inilah alasan TMS pelamar P3K 2024 tahap 1. Pertama, surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Artinya, di petunjuk sudah dibuat format yang baku, tetapi masih banyak teman-teman yang merubah-rubah format tersebut, sehingga tidak bisa lulus di seleksi administrasi. Scan transkrip nilai dan ijazah fotokopi. Artinya sudah diminta agar asli di-scan, tetapi banyak para pelamar P3K yang di-scan adalah fotokopi. Itu bisa menjadi TMS. Scan transkrip nilai tidak lengkap. Ada yang kabur, ada yang tidak penuh, di-scan, ada yang setengah, memicu Anda TMS. Surat pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan dan tidak ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Banyak surat pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja di tahap 1 hanya kepala sekolah yang tanda tangani untuk guru, hanya kepala puskesmas yang tanda tangani untuk tenaga kesehatan. Yang diminta di sana harus ditandatangani oleh kepala dinasnya atau kepala perangkat.
kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Contoh, yang dipersyaratkan untuk satu formasi adalah sarjana pertanian, tetapi yang melamar sarjana teknik sipil. Inilah yang dikatakan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Meterai. Meterai yang digunakan berulang-ulang pada surat lamaran dan surat pernyataan. Artinya, ditempel, di-scan, dicabut lagi. Ditempel di surat lamaran, dicabut lagi. Ini tidak bisa dipergunakan secara berulang. Ketahuan itu. Dokumen yang diupload pada kolom yang berbeda. Uploadlah dokumen pada kolom yang tepat. Maka teman-teman pelamar P3K 2024 tahap 2 perlu mengantisipasi permasalahan alasan TMS ini. Diusahakanlah agar bisa lulus administrasi ataupun memenuhi syarat. Mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut dari Kepala BKP SDM yang satu ini. Pengalaman yang kemarin tidak lolos administrasi, jadi kenapa toh? Ya, sudah saya tekankan berkali-kali, Kasubag Umpek juga mungkin sudah mengulangi, tetapi memang kita bareng-bareng kita evaluasi. Yang salah siapa? Saya tidak tahu. Mungkin kami yang salah, mungkin Kasubag Umpek yang salah, mungkin yang bersangkutan yang salah. Tetapi kita evaluasi pengalaman kemarin. Ya. Pengalaman kemarin yang tidak lolos administrasi, kemudian diberikan masa sanggah, kemudian di masa sanggah itu ada yang lolos lagi, ya, ada yang kita loloskan. Ya. Satu, surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Di pengumuman kan sudah ada formatnya, tinggal ngisi dan memberikan tanggal. Ya, jangan kemudian membuat lamaran tersendiri, jangan membuat surat pernyataan sendiri. Karena ternyata surat pernyataan 5 item itu ada yang membuat surat pernyataan jadi 14 item. Itu jadi 14 item. Lah 14 item itu pertanyaannya sing 5 mlebu apa ora. Nah, sing 5 ora mlebu kan cilaka ini. Ya, itu. Itu yang pertama. Kemudian di pengumuman itu ada kalimat wajib scan ijazah asli, wajib scan transkrip asli, gitu ya. Ada kata aslinya yang diupload fotokopi. Nah, ini nggak bisa, karena memang aturannya sudah begitu. Kecuali yang ijazah asli yang pakai emboss, capnya tidak kelihatan pada saat di-scan. Oh, ternyata ijazahnya capnya memang pakai emboss, jadi nggak kelihatan warnanya di capnya itu. Ya, jadi transkrip, nilai, ijazah, fotokopi dan lain sebagainya yang di situ disebutkan asli, mohon yang asli yang diupload. Jangan yang fotokopi walaupun itu legalisir, tetap namanya foto. Kopi, itu ya. Itu yang kedua. Kemudian ada yang scan transkrip tapi tidak lengkap. Ada transkrip semesteran, ada transkrip yang buntu tetok, ada transkrip yang kepalanya saja. Karena mungkin transkrip itu 2 lembar, ada 1 lembar belum selesai, bawahnya belum ada tanda tangan ada. Ada yang tanda tangannya saja kelihatan IP-nya. Ada yang transkrip semester. Gitu semester. Nah, transkrip itu adalah transkrip lengkap setelah panjenengan selesai sekian, misalnya S1 itu 160 SKS lengkap, kemudian kelihatan IP-nya yang tanda tangan siapa, stempelnya ada atau enggak dan lain sebagainya. Itu diperhatikan ya. Transkrip nilai tidak lengkap. Kemudian khusus guru banyak yang surat pengalaman kerja atau surat aktif bekerja itu kan sudah ada formatnya juga. Isi tanggalnya, isi datanya, jangan membuat format sendiri, gitu. Ya. Kemudian di situ ada syarat ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Ya. Kawan-kawan yang di kelurahan tanda tangannya harus camat karena kepala perangkat daerahnya camat. Kawan-kawan yang guru tanda tangannya adalah kepala dinas pendidikan, bukan kepala sekolah, bukan korwil. Ya. Itu, jadi salahnya. Kawan-kawan yang di puskesmas yang tanda tangan juga kepala dinas kesehatan. Jangan kepala puskesmas. Karena sudah jelas di situ, ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Nah, lucunya lagi, ada yang surat pernyataan itu yang diupload malah SK pengangkatan.
ada yang diupload surat permohonan penandatanganan kepada Dinas Pendidikan. Nah, yang paling banyak kawan-kawan Dinas Pendidikan, kami sudah koordinasi dengan Kepala Dinas, Mas iki tanda tangannya akeh. Loh, akeh rapopo, tak lemburi. Sabtu, Minggu dia Kepala Dinas Pendidikan masuk untuk tanda tangan itu. Sehingga benar-benar surat pengalaman kerja sesuaikan formatnya dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Yang paling susah itu yang sok keliru adalah SD, guru SMP yang tanda tangan kepala sekolah. Ini salah. Puskesmas yang tanda tangan kepala puskesmas juga salah. Jadi guru SD, SMP, TK, negeri itu yang tanda tangan adalah kepala dinas pendidikan, kemudian kepala puskesmas yang tanda tangan adalah kepala dinas kesehatan. Ya, jangan sampai salah gitu. Kemudian berikutnya, kualifikasi pendidikan tidak sesuai yang dipersyaratkan. Nah, ini fatal kalau sudah ini fatal ya. Formasinya pertanian, minta sarjana pertanian, tapi dia ngelamar pakai sarjana teknik sipil gitu ya. Itu fatal. Yang berikutnya adalah metre yang digunakan. Nah, ini berkali-kali kami sampaikan bahwa satu metre tidak bisa digunakan untuk lebih dari satu kali pertanyaan. Jadi satu metre satu surat. Nah, banyak kawan yang pengen ngirit tuku metre papat 40.000 daripada 40.000 tuku siji. Di scan tempel, lepas lagi scan tempel, nah itu konangan Pak, kelihatan semua itu ya. Jangan sampai satu metre digunakan untuk beberapa dokumen itu ya. Kemudian dokumen yang diupload dalam kolom yang berbeda, ini salah pintu, ngelamarin nenggone misalnya bidang kepegawaian, bidang formasi dan kepegawaian, dia masuk di bidang pengembangan INKA. Kalau pengembangan INKA itu ada formasi masih lumayan. Tapi kalau pengembangan INKA itu tidak ada formasi, lu ngelamar sopo iki kan gitu. Ada yang melamar dinas di staf administrasi di puskesmas tapi dinasnya Perindakop. Wah, dia mesti nganggo file koncone terus sing edit ora cermat. Ya. Hati-hati, makanya hati-hati. Kawan-kawan bekerja sama boleh, saling mengisi boleh, tapi pada saat ngupload teliti dulu sebelum diupload data panjenengan sendiri. Karena banyak sekali ini. Ada yang ngelamar di pemadam kebakaran, tapi dinasnya perdagangan koperasi dan UMKM. Nah, ini kan salah fatal. Karena itu kurang edit saja. Itu jadi beberapa kesalahan yang pengalaman kemarin. Sehingga saya tekankan sekali lagi yang berbeda adalah yang salah itu sebagian besar itu jangan diulangi di tahap kedua. Ya, tahap kedua. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.